Oke, baik adik-adik, kita kembali lagi dengan teori yang tadi yang sama, dengan materi yang sama. Nah, di sini akan melanjutkan tentang persamaan. Tadi kita sudah membahas tentang perbedaan ya. Sekarang kita membahas tentang persamaan. Nah, yang pertama sudah jelas ya, keduanya sama-sama tipe informasi akuntansi gitu. Nah, kemudian yang kedua, prinsip akuntansi yang digunakan untuk penyusunan informasi akuntansi keuangan itu juga relevan digunakan untuk penyusunan informasi akuntansi manajemen. Nah, dalam artian di sini sebagai contohnya, jadi akuntansi keuangan itu menganut prinsip perbandingan antara pendapatan dan biaya-biaya yang dibebankan dalam produksi perusahaan itu. Nah, untuk menghasilkan suatu laba. Jadi perbandingan itu kita lihat kita akan rugi atau laba. Nah, ini relevan juga dengan prinsip akuntansi manajemen. Nah, di mana mengukur laba untuk melihat divisi itu berprestasi atau berpotensi atau berkompeten dalam mengemban tugasnya. Nah, jadi kita melihat nih ketua-ketua divisi dia mampu atau tidak mengemban amanah dalam perusahaan tersebut, gitu ya. Kemudian yang ketiga di sini ada data yang digunakan untuk kedua tipe informasi tersebut sama-sama berasal dari informasi operasi. Nah, sudah jelas ya, ketika perusahaan itu aktif beroperasi, maka informasi itu akan tetap masuk dia. Mulai dari proses pembelian bahan baku dan lain sebagainya sampai tenaga kerja juga, gitu ya. Jadi itu informasi-informasi yang ada setiap hari ya dalam perusahaan tersebut. Nah, ketika perusahaan itu mati atau perusahaan itu tidak beroperasi lagi ya, sudah stop informasi sampai di situ. Nah, selama perusahaan itu masih berproduksi barang ataupun jasa, nah jadi informasi itu akan terus tetap masuk seperti itu. Di sini ada dua sudut pandang. Nah, kita melihat sudut pandang sebagai suatu tipe informasi dan sebagai suatu tipe akuntansi. Nah, sebagai suatu tipe informasi ini seperti apa? Nah, akuntansi manajemen ini melihatnya merupakan tipe informasi yang sifatnya itu kuantitatif ya. Jadi menggunakan uang sebagai satuan ukuran. Nah, di sini digunakan untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan pengelolaan perusahaan. Nah, kemudian yang kedua, tipe informasi. Nah, seperti apa? Jadi di sini akuntansi manajemen merupakan suatu sistem pengelolaan informasi keuangan yang digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan bagi kepentingan pemakai intern organisasi atau intern perusahaan itu. Nah, jadi kalau misalkan tipe akuntansi itu bersifat kuantitatif, kalau di sini tipe informasi dia lebih ke informatif yang digunakan oleh intern perusahaan atau intern organisasi, gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada informasi ya. Informasi dibagi lagi menjadi dua, yaitu informasi kuantitatif dan kualitatif. Nah, kalau informasi kualitatif ya dia bentuknya verbal. Jadi di sini untuk kuantitatifnya dibagi lagi menjadi informasi akuntansi dan informasi non akuntansi. Nah, untuk informasi akuntansinya juga di breakdown lagi, dibagi-bagi lagi dia ya. Banyak sekali informasinya. Di sini untuk informasi operasi, yaitu mempunyai peran penyedia data untuk penyusunan laporan keuangan dan akuntansi manajemen. Sudah jelas ya. Jadi informasi operasi dalam perusahaan itu sebagai sumber data dia. Sumber data untuk penyusunan laporan keuangan. Nah, kemudian pada laporan keuangan, nah di sini hasil proses akuntansi keuangan berisi posisi keuangan dan hasil-hasil yang diperoleh perusahaan. Setelah kita mendapatkan informasi dari operasi tadi, kita membuat laporan keuangan. Nah, hasil-hasilnya itu kemudian laporan-laporan keuangannya itu menjadi
informasi. Nah, informasi untuk siapa? Informasi untuk para manajemen tadi, manajemen-manajemen yang membutuhkan. Nah, jadi informasi tersebut lebih terperinci. Misal contoh nih ya, dalam perusahaan ada informasi pembelian bahan baku, ada informasi penjualan bulan ini, penjualan bulan depan. Nah, jadi informasi-informasi tersebut diserap oleh manajemen untuk pengambilan keputusan. Nah, jadi biasanya dalam perusahaan ketika informasi penjualan tahun lalu hanya 500 unit, maka informasi itu tersebut akan direspon oleh manajer. Direspon bagaimana caranya untuk bulan selanjutnya atau periode selanjutnya kita harus menjual produk itu di atas 500 unit ya, bisa jadi 2 kali lipat, 1000 unit langsung gitu. Nah, jadi informasi-informasi tersebut sangat penting. Jadi jangan sampai ada informasi yang tidak tercatat, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada tipe-tipe akuntansi manajemen. Di sini ada 3 tipe-tipenya. Ya, yang pertama informasi akuntansi penuh. Nah, di sini untuk informasi akuntansi penuh itu mengkaji tentang informasi mengenai pendapatan total, biaya total, dan aktiva total, baik yang pada masa lalu maupun masa yang akan datang. Nah, untuk yang masa lalu berupa apa? Ya, berupa penyusunan laporan keuangan. Nah, untuk apa? Untuk menentukan harga jual produk atau penyerahan jasa serta bermanfaat untuk menganalisis prestasi masing-masing manajer dalam perusahaan. Nah, jadi kinerja-kinerja manajer juga harus kita perhatikan. Dalam perusahaan itu memang penting kita memperhatikan kinerja-kinerja. Jangan sampai kinerja manajer bisa turun ya. Kinerja manajer turun, penjualan turun, perusahaan pendapatan akan turun gitu. Jadi gimana dengan keberlangsungan hidup perusahaan? Bagaimana dengan nasib pemegang saham gitu ya? Nah, kemudian untuk yang masa yang akan datang, nah itu untuk menyusun perencanaan khususnya untuk jangka panjang. Nah, jadi kita harus menyusun perencanaan jangka panjang. Jangka panjang ini bukan hanya sebulan 2 bulan, tapi mungkin bisa 5 tahun ke depan ya. Tuh, jadi kita harus memforecast supaya apa? Ya, supaya perusahaan itu tetap hidup gitu ya. Tetap ada, tetap berjaya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada informasi akuntansi diferensial. Nah, informasi ini menyajikan informasi mengenai taksiran pendapatan, biaya, dan aktiva yang berbeda jika suatu tindakan tertentu dipilih dibandingkan dengan alternatif tindakan yang lain. Nah, maksudnya di sini informasi akuntansi diferensial itu berkaitan dengan pengambilan keputusan di masa yang akan datang, gitu ya. Jadi ketika ada gap dalam proses, kita harus punya alternatif-alternatif lain ya untuk tetap berjalan sesuai dengan perencanaan sebelumnya gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada informasi akuntansi pertanggungjawaban. Nah, di sini menyajikan informasi mengenai pendapatan, biaya, dan aktiva yang dikaitkan dengan bagian atau unit di dalam perusahaan yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap bagian yang bersangkutan atau pusat pertanggungjawaban. Nah, di sini biasanya dalam perusahaan itu pasti ada kepala-kepala bagian ya, kayak gitu. Nah, jadi di sini dia harus bertanggung jawab. Nah, masing-masing bagian, kepala bagian harus bertanggung jawab dan harus berprestasi atas tanggung jawabnya. Nah, prestasi yang dimaksud seperti apa? Nah, prestasi yang dimaksud adalah peningkatan kinerja dari sebelumnya. Nah, di sini contohnya, misalkan untuk pendapatan di tahun ini, pendapatan labanya sebesar 1 miliar. Nah, maka 1 miliar saat ini pada sebelumnya, periode sebelumnya kita lihat
laba sebelumnya di atas 1 miliar atau di bawah 1 miliar. Kalau di atas 1 miliar berarti prestasi kita menurun ya sebagai kepala bagian. Namun ketika pendapatan di bawah 1 miliar dan pada saat ini pendapatan laba perusahaan itu 1 miliar, berarti prestasi kita sebagai kepala divisi ya, kepala bagian itu meningkat. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada tabel yang untuk menjelaskan. Kita dapat melihat ya untuk data masa lalu pada informasi akuntansi penuh, yaitu pertama laporan keuangan, kedua analisis prestasi manajer, ketiga penentuan harga berdasarkan kontrak ya. Nah, kemudian untuk masa yang akan datang itu membuat penyusunan program. Nah, misalkan pada sebelumnya program A belum ada. Nah, untuk selanjutnya program A harus ada. Nah, supaya apa? Menunjang kinerja perusahaan itu gitu ya. Nah, di sini terus ada penentuan harga jual normal. Nah, jadi harga jual itu jangan sembarang kita kasih harga jual, kita lihat yang normal tergantung dengan pasarnya. Kita bertujuan di pasar mana, target market kita di pasar seperti apa gitu ya. Kemudian di sini ada diferensial. Nah, untuk diferensial itu dia tidak melihat pada data masa lalu, dia melihat pada data masa saat ini gitu ya. Ada tidak gap di antara rencana dan prosesnya, perencanaan dan prosesnya. Ketika ada gap, maka kita harus punya alternatif lain gitu ya. Alternatif ini tentunya harus yang rasional. Sebagai manajer kita harus rasional, berpikir secara rasional gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ada pertanggungjawaban. Nah, sudah jelas ya. Para manajer itu harus memiliki prestasi ya, memiliki kinerja yang baik, lebih baik dari sebelumnya. Karena di masa yang akan datang dia harus menyusun anggaran baru, anggaran yang dari anggaran sebelumnya gitu. Maksudnya si manajer ini dia harus bisa menganggarkan di mana anggaran itu ya sesuai dengan anggaran sebelumnya, dengan pendapatan sebelumnya. Jangan pendapatan sebelumnya hanya 500 juta, kita membuat anggaran yang sangat tidak rasional ya, otomatis perusahaan tidak berjalan gitu. Baik, adik-adik sekalian, kita jeda sebentar, akan kita lanjut setelah pesan-pesan berikut ini.